Jadi luar biasa peran mahasiswa dalam rangka mengawal termasuk mengontrol baik itu negara maupun masyarakat. Maka mahasiswa sebagai agen of change merupakan suatu keniscayaan. Nah, sebetulnya kan mahasiswa juga dalam membangun perubahan dari bangsa ini gitu, pasti memiliki tantangan-tantangan tersendiri ya Pak ya? Iya. Sebetulnya kayak bagaimana sih Pak cara menghilangkan atau cara menghadapi tantangan itu? Contohnya mungkin dari diri kita sendiri gitu. Kadang kita mahasiswa itu tadi yang kupu-kupu tadi gitu Pak, kadang mager gitu ya, apalagi Gen Z ya sekarang. Cenderung manja ya. Karena kan banyak juga yang bilang kalau Gen Z itu lebih manja gitu ya. Atau apa-apa ngeluh gitu ya, dikit-dikit mental health gitu. Nah, mungkin bagaimana sih Pak cara kita menghadapi itu gitu, biar kita nggak mager mungkin gitu. Jadi Pak ada dulu. Iya, memang menghilangkan penyakit malas itu memang harus diawali dari diri kita sendiri. Ibda binafsik ya. Penyakit mager ini, penyakit malas ini harus kita tinggalkan. Karena itu berbagai aktivitas yang ada misalkan di kampus itu harus tentu saja harus menarik ya. Kemudian ketika ada teman-teman kita yang ya hobinya misalkan malas, kemudian datang ke kampus, datang ke kelas, setelah itu pulang, nah, tentu saja sebagai kawan ya harus mengingatkan. Karena itu ketika belajar pun kita dianjurkan itu ketika belajar dulu, ketika misalkan mengkaji kitab ta'lim ya. Di antara syarat belajar juga termasuk di dalamnya adalah memilih teman. Ya, memilih teman. Kalau kita orangnya kurang semangat, jangan mencari orang yang malas juga yang jadi teman kita. Carilah yang semangat. Kalau kita ingin menjadi kutu buku di kampus, carilah teman yang kutu buku. Kalau kita ingin bagaimana menjadi aktivis, ya carilah, bergaulah dengan mereka yang aktif di organisasi. Apakah itu di HMJ atau di UKM yang lainnya. Insya Allah itu akan merubah. Kalau sudah senang itu dengan hal-hal semacam itu ya kadang-kadang lupa dia pulang ke kontrakan, lupa pulang ke pesantren. Kenapa? Asik ya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Bahkan mungkin ini yang menyebabkan mahasiswa sampai tengah malam tinggal di kampus karena keasikan itu. Tetapi di balik itu kan harus kontrol juga, ya harus dikontrol. Jangan sampai bablas gitu itu. Ya ada waktunya. Ya kapan belajar, kapan main, kapan berorganisasi dibagi-bagi. Termasuk sebagai mahasiswa kadang-kadang yang aktivis juga suka kebablasan aktivitasnya itu. Ya. Justru mahasiswa yang aktif ya terlibat di mana-mana, penyelesaian studinya itu terlambat kadang-kadang. Akhirnya gelarnya itu malah nambah panjang menjadi MA, mahasiswa abadi. Ya. Menjadi mahasiswa abadi. Kenapa? Karena saking asiknya kelamaan di kampus dan lain sebagainya, malas untuk ini dan itu. Kenapa? Karena terlalu asik itu kan. Ya karena itu harus pandai-pandai mengatur waktu itu, ya, memanage waktu. Kalau aktivis yang betulan ya, kapan waktu kuliah, kapan waktu beraktivitas, kapan waktu di organisasi, harus bisa memanage. Kapan waktu tidur, kapan waktu membaca, itu harus pandai-pandai membagi waktu. Ya, karena itu ya kembali kepada kita. Moto yang sering kali dimunculkan oleh para penggerak ya, yang sering kali memotivasi adalah manjada wajada. Ya, manjada wajada. Siapa yang itu manjada wajada? Siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan berhasil. Ya. Karena itu hilangkanlah penyakit kemalasan dan lain sebagainya. Ketika kita cinta dengan ilmu, jangan bagi cinta itu dengan yang lain-lain. Ya. Kalau ingin cinta terhadap ilmu itu berhasil. Karena itu pernah dulu ada sebuah moto.
kebahagiaan dalam cinta adalah semu, kebahagiaan yang abadi ada pada ilmuwan begitu. Ya. Iya. Tapi sama manusia juga gitu ya Pak? Ya? Sama manusia juga gitu ya? Apanya? Cintaan kepada mahasiswa. Iya. Jadi kan kebanyakan mahasiswa di kampus itu awal-awal itu kan ya, ketika semester 1 masih semangat untuk belajar. Iya. Tapi ketika semester 2 kenal misalkan dengan seseorang ya, dengan seorang perempuan, laki-laki atau sebaliknya, kadang-kadang sudah mulai itu. Ini kadang-kadang minat belajar turun tuh. Makanya muncul moto tadi itu. Nah, kebahagiaan dalam cinta adalah semu, kebahagiaan yang hakiki ada pada ilmu. Asik. Ini quotes ya Pak ya. Quotes of today. Ya. Mungkin menurut Pak Tommy gimana nih Pak, cara kita yang tadi itu tidak belajar atau mungkin membangun karakter gitu agar bisa membawa perubahan? Ya, sebetulnya terkait dengan karakter itu kan harus ada pembiasaan ya. Ketika seseorang yang mungkin oleh orang tuanya terlalu dimanja, kemudian terjun ke masyarakat, terjun ke kampus menghadapi berbagai macam tantangan, ya sebetulnya kalau itu bisa membuat kesadaran dirinya untuk mengatasi segala sesuatu dengan seorang diri, ya sih berpikir gitu. Di sini sebutnya pendidikan ya. Dengan pendidikan ini kita bisa berpikir bagaimana merubah kebiasaan kita yang awalnya selalu dimanja sehingga malasnya terlalu tinggi gitu kan tensinya, kemudian menjadi bersungguh-sungguh. Nah, inilah memang itu tantangan, tapi tentu saja tantangan itu kan ya mahasiswa tidak hanya pada aspek dirinya ya dari kemalasan tadi itu. Mungkin ada aspek-aspek lain terkait dengan tantangan mahasiswa. Bisa terkait dengan kondisi ekonomi atau mungkin tantangan di masyarakat terkait dengan banyaknya orang yang menganggap jadi sarjana ujung-ujungnya juga kalau perempuan misalnya meskipun sarjana nggak bisa nyambal misalnya gitu kan, ngapain juga kalau jadi sarjana ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga tapi tidak bisa nyambal, percuma, mendingan saya nggak jadi sarjana tapi bisa nyambal. Nah itu pikiran-pikiran kayak begitu harus dihilangkan ya. Patriarki ya Pak? Iya, jadi justru kita harus berpikir masa depanku aku yang menentukan gitu loh. Jadi kalau kita berpikir seperti itu maka kita akan sungguh-sungguh, kita akan mengejar apa, kita pengen jadi apa gitu. Jadi meskipun tentu saja campur tangan Tuhan tidak bisa dilepaskan, tapi kita ada kesungguhan. Kita ingin ya dulu lah misalnya saya ketika ingin beli handphone, kalau untuk beli handphone minta uang ke orang tua itu mungkin agak berat. Tapi kan saya punya cita-cita pengen beli handphone, dulu awal-awal handphone kan mahal. Saya nabung untuk mendapatkan handphone gitu. Nah, untuk ilmu pun begitu. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengejar target kita seperti apa. Nah, dengan kesungguhan belajar itulah kemudian bisa merubah pola pikir, mindset gitu kan, sehingga pemikirannya bisa lebih inovatif gitu, berpikiran maju ke depan, visioner. Jadi tantangan-tantangan itu bisa jadi tumbuh dari diri sendiri, bisa jadi di keluarga, bisa jadi di lingkungan kampus, bisa jadi di masyarakat, yang kesemua itu bisa kita atasi ya dengan kesungguhan kita belajar, kemudian memperbaiki paradigma hidup kita seperti apa ke depannya. Itu
itu bisa kita ini kan. Oleh karenanya tadi itu jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Itu kuncinya di situ. Harus digarisbawahi. Harus digarisbawahi, di bold ya. Oh, iya. Betul Pak. Mungkin ini ya Pak terakhir. Tadi sebetulnya pesannya sih sudah ya Pak ya, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu gitu. Tapi mungkin ada tambahan lagi nggak gitu dari Pak Anda tuh mungkin? Iya. Pesannya. Lingkungan juga ikut menentukan. Ya. Ketika kita berada di lingkungan yang kondusif, tentu saja itu juga akan membuat perubahan yang signifikan bagi kita. Tapi ketika kita berada di lingkungan yang notabene misalkan masyarakatnya malas, kemudian teman-temannya kita malas, ya justru itu juga bukan menambah semangat ya bagi kita, tetapi justru menurunkan semangat bagi kita. Karena itu di samping memilih teman bagi mahasiswa, kemudian memilih lingkungan juga, tempat tinggal kita. Ya. Dua hal itu yang kalau bahasa psikologi lingkungan itu kan milieu itu ya. Itu juga ikut berpengaruh, mempengaruhi kita, mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi karakter dan lain sebagainya. Itu tidak terlepas dari lingkungan juga. Ya. Karena itu saya berpesan kepada mahasiswa ketika memilih tempat kosan, ya carilah tempat kosan yang baik gitu kan, yang menunjang aktivitas kita, bukan tempat kosan yang bermasalah. Kemudian ketika mencari teman, carilah teman yang membangkitkan diri kita untuk menatap masa depan. Jangan sampai mencari teman yang justru menambah masalah bagi kita. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ya. Ya, baik. Dari Pak TB ada tambahan? Ya, saya berpesan kepada mahasiswa, jadilah pelopor untuk bisa mengembangkan potensi diri, mengasah minat, bakat dan apapun yang belum tereksplorasi dengan baik, yuk asah. Seperti ini podcast ini bagi teman-teman yang senang dengan dunia broadcast ini kan, ini menjadi sebuah penyaluran bakat dan minat. Jadi potensinya ada, tinggal diasah, dikembangkan, dieksplor, kemudian bisa menjadi sebuah pengalaman yang berharga, dan ini bisa kemudian ditularkan kepada adik-adik kelas yang lainnya, ya generasi selanjutnya. Ini podcast yang ini kan edisi pertama, edisi perdana. Jangan sampai setelah edisi perdana dan juga yang terakhir, nah jangan nih. Ini harus terus berlanjut. Berikan arahan kepada mereka, ambil manfaat dari media sosial podcast ini untuk sebaik-baiknya kemaslahatan umum, termasuk khususnya mahasiswa. Oke, itu saja barangkali. Jangan sampai kegiatan ini layamutu walayahya. Jadi harus produktif ya. Iya, harus produktif. Iya. Jadi masa-masa kuliah ini masa-masa untuk bersibuk ria, apapun gitu. Jadi jangan berangkat ke kampus dari kosan jam 7, jam 9 udah di kosan lagi. No. Mahasiswa itu jam 7 berangkat ke kampus, paling enggak jam 3, jam 4 sore itu baru pulang ke rumah. Gitu. Ada satu yang menarik nih, ya. Pernyataan Kiai Haji Hasyim Muzadi. Ya, ini menarik. Kenapa umat Islam diperintahkan untuk mencari ilmu ke negeri Cina? Oh iya. Ya. Ketika beliau berada di Cina, ya ternyata di kita ketika sholat subuh, as-sholatu khairun minan naum itu kan. Ya, di sana sudah pada keluar tuh. Sudah pada bekerja. Sudah pada bekerja. Oh, iya. Sementara di kita as-sholatu khairun minan naum itu justru pada tidur lagi. Ya, as-sholatu khairun minan naumnya di Indonesia justru yang bangkitnya di sana, di Cina. Nah, ini Cina yang tergerak. Iya, yang tergerak. Lihat di era sekarang Cina bergerak kemana-mana itu. Betul. Iya, hampir menguasai berbagai sektor itu Cina itu. Iya. Wah, iya Pak. Wah, terima kasih banyak ya Pak sudah mau meluangkan waktunya sama-sama. untuk di podcast pertama kita nih eksklusif ya Pak ya, perdana gitu.
lagi hebat-hebat banget lah. Terima kasih banget nih, saya terhormat sekali. Pak. Sama-sama. Sama-sama. Nah, sebelum mengakhiri mungkin kita ada tagline nih Pak. Jawara itu jajak wacana pakar. Nanti kita ke kamera terus kayak jajak wacana pakar. Oke. Siap ya Pak ya? Siap. Podcast Jawara Talk. Jajak wacana pakar. Boleh sekali lagi Pak? Oke, boleh. Kita harus lebih kompak ya Pak? Siap. Podcast Jawara Talk. Jajak wacana pakar. Yeay. Oke, selamat ya podcast Makasih ya, pada Pak ini ya. sama-sama.